Arabica Hotimena. Mantap. Welcome back to Social Talking. Di episode kali ini gue mau ungkap satu misteri terbesar abad ini. Misteri yang udah bikin heboh negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Misteri itu adalah Big Data 110 juta. Let's begin. Jadi, seperti kita tahu, tanggal 11 April kemarin itu mahasiswa seluruh Indonesia melakukan demonstrasi skala besar. Mahasiswa di setiap kota di seantero Nusantara itu bergerak bersama untuk menolak satu wacana, atau mungkin lebih tepat satu rencana untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Perpanjangan masa jabatan ini bisa melalui skenario penundaan Pilpres 2024 atau skenario 3 periode. Nah, demonstrasi ini sangat efektif sebenarnya karena sehari sebelum mahasiswa seluruh Indonesia turun ke jalan, Pak Jokowi muncul di televisi dan bilang bahwa pemilu 2024 akan tetap berlangsung tanpa penundaan. Jadi hebat banget nih mahasiswa. Tapi tentu aja mahasiswa dan banyak pihak yang lain itu nggak puas karena Pak Jokowi sampai detik ini itu belum pernah mengatakan secara eksplisit sekalipun bahwa dia akan menolak perpanjangan masa jabatan dia. Nah, kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi tahun depan gitu atau tahun berikutnya. Apakah Presiden Jokowi dan orang-orang di sekitarnya itu benar-benar tidak akan melanjutkan wacana perpanjangan masa jabatan atau justru akan muncul taktik baru yang orang-orang ini akan gunakan untuk menjustifikasi penundaan Pilpres tahun 2024. Tapi salah satu faktor yang membuat kehebohan politik nasional selama 1 bulan terakhir itu adalah klaim mengenai Big Data 110 juta yang menjadi salah satu alasan oleh orang-orang di istana untuk menunda Pilpres 2024. Soal Big Data ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum PKB, Cak Imin, seperti kita tahu, waktu dia melempar wacana penundaan Pilpres untuk pertama kalinya pada bulan Februari kemarin. Setelah ditanyai banyak orang, akhirnya Cak Imin itu mundur teratur dan kapok dan tidak pernah mengangkat soal Big Data ini lagi gitu. Klaim Big Data ini menjadi lebih heboh ketika orang kepercayaan nomor 1 Pak Jokowi, yakni Pak Luhut Binsar Panjaitan, itu mengungkap penemuan Big Data ini waktu curhat di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Nah, di situ Pak Luhut bilang kalau dia punya Big Data sebesar 110 juta warga Indonesia pengguna media sosial yang dia bilang akan mendukung rencana penundaan Pilpres tahun 2024. Karena mereka itu pengen tenang dan nggak mau lagi pemerintah ngabisin duit ratusan triliun buat pemilu. Lebih menarik lagi, Pak Luhut itu bahkan sesumbar bahwa Big Data ini lebih akurat dari hasil survei. Nah, ini potongan rakyat videonya. ya. Iya, karena gini, kita kan punya big data. Saya nih lihat ya, punya big data. Dari big data itu menggrab kira-kira 110 juta. 110 juta. Ya, 110 juta. Rakyat. Iya, 110 juta macam-macam Facebook segala macam. Karena orang main Twitter tuh kan kira-kira 10 juta lah. Ya. Wow. Kalau di menengah bawah ke ini, itu pokoknya pengen tenang. Pengen bicaranya ekonomi. Ya, tapi kalau dari big data itu hampir lebih akurat lagi dari itu. Ya, itu memang populernya Pak Jokowi itu masih naik. Kenapa orang lihat sederhana, sincere? Yang jadi masalah adalah bahwa Pak Luhut ini melontarkan klaim mengenai Big Data tanpa penjelasan lanjut. Nggak ada informasi detail mengenai siapa yang memproduksi Big Data ini, pakai mesin apa, metodologinya bagaimana, kualitas datanya seperti apa, dan dalam rentang waktu kapan Big Data ini itu di-grab datanya. Konyolnya lagi, ketika Pak Luhut diminta untuk membuka Big Data punya dia itu, dia menolak. Kata juru bicaranya dia, Big Data itu milik internal, jadi nggak bisa di-share ke orang-orang. Nggak make sense banget gitu. Nah, kemarin waktu Pak Luhut ketemu dengan mahasiswa UI, lalu kemudian ditanyakan mengenai Big Data ini, seperti bisa ditebak, dia ngeles lagi gitu. Permasalahan kita di Big Data, Pak.
Betul, Pak. Banyak. Silakan Pak, buka big datanya apakah ada, Pak? Ada di saya. Ditunggu masyarakat, Pak. Ditunggu masyarakat, Pak. Dengerin, kan saya punya hak juga untuk tidak share sama kalian. Ya kan? Nggak ada masalah, kenapa mesti ribut? Beda pendapat itu biasa. Nah, gue selalu banget nih dengan mahasiswa UI yang melontarin pertanyaan-pertanyaan cerdas ke Pak Luhut. Dan kelihatan banget ya, gimana Pak Luhut itu cuma bisa merespon dengan semangat sopir bajai. Belok sana, belok sini dengan sangat lincah gitu. Well, intinya dia menolak membuka big data 110 juta itu. Kenapa? Karena katanya, ya itu hak dia gitu. Jadi benar-benar nggak masuk akal ya. Kalau pakai metafor kira-kira begini nih, Pak Luhut itu mau pinjam duit ke bank ya. Terus kemudian dia bilang kalau dia punya tanah seluas 10 hektar buat jadi agunan. Lalu kemudian si bank nanya, mana buktinya Bapak punya tanah seluas itu? Sama Pak Luhut dibalas, pokoknya Anda percaya, buat apa saya bohong gitu. Tapi kemudian si bank nanya lagi, iya, tapi buktinya mana? Sama Pak Luhut dibalas lagi, ya hak saya dong kalau misalnya saya nggak mau tunjukin ke Anda, kan perbedaan pendapat itu biasa gitu. Ya gitu aja. Jadi bisa dibilang bahwa klaim big data ini itu sama aja dengan scam gitu. Oke, sekarang jadi pertanyaan besar. Ada nggak sih big data 110 juta itu? Kalau ada, dia ada di mana sekarang gitu? Ini gila banget memang karena sama misteriusnya dengan Super Semar tahun 1965 waktu sampai sekarang kita nggak tahu di mana. Gua akan mencoba membongkar misteri big data 110 juta ini. Pertama, yang perlu kita pahami satu hal terlebih dahulu adalah apa sih itu big data? Gue yakin banyak netizen yang pasti sudah paham apa itu big data, tapi tentu aja ada juga netizen yang belum ngeh apa sih itu big data gitu. Gue akan kasih penjelasan dikit, ya nggak banyak-banyak tapi cukup fundamental tentang definisi dan karakter big data supaya kita tahu apakah klaim big data 110 juta Pak Luhut itu benar atau tidak. Karena gua ini seorang sosiolog, gua akan pakai penjelasan sosiologis, bukan penjelasan yang lebih bersifat teknis atau engineering. Penjelasan ini tidak akan pakai jargon kayak misalnya volume, velocity, veracity, variety, dan sebagainya gitu. Penjelasan gua lebih simpel. Nah, biar gampang, gua kasih contoh. Tahu kan ini apa? Ini adalah sebutir beras. Anggaplah butir beras ini adalah satu data. Misalnya data tentang gua, pekerjaan gua, usia gua, lalu kemudian tempat tinggal gua dan sebagainya gitu ya. Butir beras yang satu lagi ini jadi ada dua ya butir beras ya. Ini adalah data yang memiliki konten yang mirip tentang identitas seseorang, tempat tanggal lahir, dan sebagainya gitu. Dua butir beras ini itu kita bisa sebut sebagai data set, atau seperangkat data, walaupun jumlahnya cuma dua ya. Jika satu butir beras ini adalah data, maka big data itu ini. Ada ribuan butir beras yang ada di dalam botol kaca ini gitu. Jadi ini adalah big data, ini adalah data gitu ya. Jadi kita bicara tentang jumlah data yang jumlahnya luar biasa besarnya, makanya disebut sebagai big data. Jadi basically big data itu adalah sekumpulan data yang jumlahnya banyak banget. Nah, istilah big data itu pertama kali dilontarkan oleh seorang ilmuwan komputasi namanya John Massey di era 1990-an. Kalau kita lihat hakikatnya sebenarnya big data itu udah ada sejak lama ya, khususnya sejak masyarakat modern pertama kali melakukan sensus penduduk di abad 19. Sensus penduduk itu sebenarnya adalah bentuk big data yang sangat primitif karena berisi data jutaan penduduk di satu negara. Cuma memang data sensus ini bersifat statis dan pengumpulannya itu dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sementara konsep big data di era digitalisasi sekarang itu mengacu ke data yang terus-menerus diproduksi oleh perangkat komputasi seperti misalnya personal computer, laptop, dan ya tentunya smartphone ya. Penggunaan smartphone inilah yang membuat volume big data itu meledak dan menjadi sangat fenomenal di dalam dunia komputasi. Makanya muncullah ilmu-ilmu baru seperti data analytics atau data science yang sebenarnya merupakan respon terhadap kebutuhan analisa data yang berbasis digital dalam jumlah yang sangat banyak dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kenapa bisa kita membutuhkan ilmu yang khusus menganalisa big data? Jawabannya simpel, karena perkembangan ribuan platform digital yang ada di seluruh dunia yang menjadi reservoir atau waduk tempat
menampung data dari aktivitas miliaran manusia di muka bumi. Mulai dari hal yang sepele seperti misalnya kita nge-tweet, posting gambar di Instagram, hingga data mengenai makanan yang kita pesan lewat ojol, baju yang kita beli online, atau tujuan kita sewaktu memesan taksi online, dan seabrek aktivitas yang lain. Intinya adalah big data itu merupakan refleksi dari aktivitas manusia, dan karena itu bisa kita bilang bahwa big data itu adalah gambaran dari fenomena sosial. Jadi di sini kita bisa bilang kalau big data itu adalah sebuah framework atau kerangka yang digunakan ilmuwan untuk menangkap pattern ya, atau pola dari jutaan data yang dikumpulkan. Dan pola ini tidak muncul begitu saja, harus dicari, harus dikonstruksi, harus dibentuk oleh ilmuwan itu. Dan disinilah kuncinya. Karena sifatnya sangat dinamis ini, dan karena dia menggambarkan fenomena sosial, maka gua mau bilang bahwa analisa big data itu sebenarnya bukan ilmu eksakta, dalam arti bahwa dalam setiap pertanyaan yang dijawab dengan menggunakan big data itu akan ada jawaban yang beragam. Tidak ada jawaban tunggal yang bersifat universal gitu. Kenapa? Karena dalam analisa big data itu selalu ada proses penafsiran, ada proses interpretasi dari data yang dikumpulkan oleh ilmuwan data ini. Dalam dunia penelitian itu sebenarnya hal yang sangat lumrah ya. Jadi satu set data itu bisa menghasilkan 2 bahkan 3 kesimpulan yang berbeda. Dalam analisa big data, hal ini juga berlaku karena itu biasanya dalam analisa big data yang dicari itu adalah pattern, pola, dan tren atau kecenderungan dari seperangkat data pada satu waktu tertentu. Dan hasil analisa ini juga dipengaruhi oleh metode data mining yang dipakai dan karakter data yang dikumpulkan. Gitu. Implikasinya adalah bahwa kita tidak bisa mengklaim secara pasti 100% bahwa ketika kita memiliki big data dengan ukuran yang sekian, lalu kita bisa bilang, oh, orang Indonesia itu ternyata lebih suka makan bubur ayam diaduk dibanding tidak diaduk. Atau bilang, oh, orang Indonesia itu pingin Pak Jokowi jadi presiden seumur hidup. Statement seperti ini tuh tidak hanya terlalu simple dan linear, tetapi juga punya implikasi sosial politik yang serius. Sekarang balik ke pertanyaan sebelumnya. Apakah big data 110 juta itu benar-benar ada? Ada 2 jenjang validasi yang bisa kita pakai di sini. Pertama adalah pertanyaan, dari mana data sebanyak 110 juta itu diambil atau di-grab? Karena technically speaking, sangat sulit untuk menambang atau menggrab data sebanyak itu tanpa akses yang leluasa ke setiap platform media yang memproduksi data itu gitu, misalnya Facebook atau Instagram, WhatsApp, TikTok, dan sebagainya. Dan bisa kita bilang tidak ada satupun entitas di Indonesia yang punya akses seluas itu. Bahkan mungkin Kementerian Kominfo itu belum tentu bisa. Nah, pertanyaan kedua, kalaupun orangnya Pak Luhut itu memang memiliki kapasitas untuk menggrab data dengan jumlah 110 juta itu dengan menggunakan mesin yang benar-benar canggih, yang bisa menembus firewall di setiap server-server yang memproduksi data-data media sosial, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah interpretasi dia itu sudah akurat bahwa seluruh atau sebagian besar dari 110 juta itu menginginkan penundaan Pilpres? Siapa yang bisa menjawab 2 pertanyaan ini? Tentu bukan Pak Luhut, melainkan orang yang memfeeding big data 110 juta itu ke Pak Luhut. Dan disinilah masalahnya. Karena sampai sekarang, orang tersebut tidak berani muncul ke publik. Orangnya benar-benar ada kok. Ada beredar di medsos, beberapa teman pegiat big data di Indonesia yang sebenarnya jumlahnya itu nggak banyak banget, itu tahu siapa orang itu. Tapi ya tentu aja mereka nggak akan mengekspos orang itu ke publik. Pertama, itu sangat tidak etis. Dan kedua, kalau orang itu memang punya moralitas ilmiah, ya mestinya dia dong dengan sukarela muncul ke publik dan menjelaskan metode, alat, dan teknik analisa yang dia pakai buat menghasilkan dan menganalisa big data 110 juta itu. Ya karena gimana pun dia udah berkontribusi gitu terhadap kekisruhan politik yang terjadi selama sebulan terakhir. Tapi kenapa kok sampai sekarang orang itu tidak muncul ke publik dan Pak Luhut enggan membuka big data 110 juta itu? Ada 2 kemungkinan yang menurut gua menjadi alasan kenapa. Pertama, bisa jadi orang itu ternyata sadar kalau analisa big data dia itu invalid atau ngaco, dan karena itu dia nggak bisa dipakai untuk mendukung klaim Pak Luhut
untuk menjustifikasi penundaan Pilpres. Makanya dia bilang ke Pak Luhut, Pak, tolong jangan sampai dibuka deh. Kemungkinan kedua adalah mungkin orang ini tetap confident dengan big data dia, tapi Pak Luhutnya yang belakangan sadar bahwa big data yang dia terima ternyata tidak bisa dipakai. Ya mungkin aja ada salah satu staf sus dia yang ngecek ulang big data itu dan lalu bilang ke dia, wah Pak, datanya ternyata nggak reliable nih. Tapi karena udah terlanjur dilontarkan ke publik, malu juga kan kalau di cancel, akhirnya dia bilang ya udahlah, nggak usah dibuka ke publik. Apapun alasan itu dan apapun yang terjadi di balik misteri big data ini, dampaknya tentu saja ke Pak Luhut. Kredibilitas dia sebagai pejabat publik dan orang kepercayaan nomor 1 Presiden Jokowi ini langsung drop dengan skandal big data 110 juta ini. Dan sekarang dia menjadi objek ledekan nasional. Ujung-ujungnya ya Pak Jokowi juga yang kena, karena kebohongan big data ini itu berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat. Dan ini akan terus menjadi bagian dari catatan sejarah legacy Pak Jokowi sebagai presiden yang punya niat melanjutkan masa kekuasaan dia dengan menggunakan sains yang tidak bisa diuji dan diverifikasi. Dengan kata lain, sains abal-abal. Jadi pesan terakhir gue simple. Jangan memanipulasi sains untuk syahwat kekuasaan. Kalau itu dilakukan, sains akan balik melawan.